duluan bicara. Next. Kemudian a binary future has the value. The part of this in the future itu ada major class features, laryngeal features, minor features, and plus of features. Next. Oh maaf, kembali tempat tadi. Jadi major class feature itu mengklasifikasikan segmen ke dalam jenis segmen seperti vokal dan menonjol. Kemudian ada fitur laring atau laryngeal feature, yaitu yang menentukan sifat guru. Next. Oke, There are three major class features, yaitu consonantal, sonoran, and approximants. Segmen konsonantal, maksud saya plus konsonantal, memiliki penyempitan di suatu tempat di sepanjang garis tengah di saluran vokal yang setidaknya sesempit yang diperlukan untuk frikatif. Kemudian konsonan minus tidak memiliki penyempitan seperti itu. Jadi konsonan positif itu seperti plosive, fricative, nasal, lateral. Sedangkan minus konsonan itu seperti vokal. Contohnya ada palm, dog, paw, milk, left, and rough. Kemudian minus konsonan yang udah dipresentasiin sama Melin pas itu seperti happy, seperti Kemudian next, sonoran. Sonoran plus sonoran dihasilkan dengan penyempitan pada saluran vokal yang memungkinkan tekanan udara di belakang dan di dalamnya dan di depannya relatif sama. Sedangkan segmen sonoran negatif tidak demikian. Artinya, segmen minus sonoran memiliki penyempitan rongga mulut yang menyebabkan peningkatan tekanan udara yang signifikan di belakangnya. Misalnya, die. Dan tidak ada penyempitan pada saluran vokal, karena saluran vokal tidak termasuk laring, seperti H. Contohnya seperti web, you, I'll, lie, and nice. Next. Kemudian ada approximant. Approximant plus approximant adalah segmen yang memiliki penyempitan pada saluran vokal yang memungkinkan keluarnya udara secara bebas tanpa gesekan. Sedangkan untuk segmen approximant negatif tidak demikian. Vokal dan sonoran seperti L adalah segmen approximant positif. Istilah lateral digunakan untuk setiap suara tipe L, sedangkan istilah retorik mengacu pada suara tipe A, lateral. Dan retorik sering disebut sebagai liquids. Contohnya L, list, and roll, A, roll,
andel. Okay, next presentation will be and this is a table yang meringkas yang telah saya jelaskan tadi. Contohnya ada konsonantal. Konsonantal ini termasuk obstruents dan termasuk nasal dan juga termasuk liquid. Namun konsonantal tidak termasuk glides dan vowel. Jadi kalau dia itu konsonantal ditandai sama plus, namun kalau bukan konsonantal ditandai dengan minus. Kayak sonoran. Sonoran ini dia bukan obstruents, tapi dia nasal, liquid, and glide sama vowels. Kemudian ada approximants. Approximants itu hanya masuk dalam liquids sama vowels. Okay, next presentation will be presented by my friend Miss Takistia. Time is yours. Okay. Thank you, Arun. The next material, it will be delivered by me. I'm going to explain about laryngeal features, manner features, place features, and the example of distinctive features. Laryngeal features. There are 3 laryngeal features. The first point is plus minus voice, plus minus spread glottis, and plus minus constricted glottis. For the first point is plus minus voice. Plus voice are segments for which the vocal cord are close enough together to allow vibration. Jadi untuk plus voice ini ketika vocal cord itu ketutup dan ketika tertutup dia menghasilkan vibrasi atau adanya getaran. Sedangkan while for minus voice this is not the case. Jadi kalau untuk yang minus voice itu vocal cord terbuka dan tidak ada vibrasi atau biasa juga disebut dengan voiceless obstruent. Untuk contoh kata plus voice, ini ada I, A, E, karena plus voice itu termaksud all vowels, seperti contoh yang di samping sini, yang sudah saya attach. Dan sonoran konsonan itu seperti nya, untuk contoh onion, L, lip, R, tree, dan untuk R yang seperti ini unusual in English, karena ini udah sempat dibahas di kelompoknya Melin. Ini lebih dipronounce in Jerman. And then ada huruf W, whip, B, big, zoo, and jog. Selain itu adalah minus voice atau voiceless obstruent. Selanjutnya yaitu plus minus spread glottis. Plus spread segments have a vocal cord configuration that produce audible friction in the glottis, while minus spread segments lack such a configuration. Jadi configuration ini itu adalah hambatan, teman-teman. Jadi plus spread ini, segmen plus spread ini itu adanya konfigurasi pita suara atau vocal cord yang menghasilkan gesekan yang terdengar di glottis. Untuk di segmen spread glottis ini dia ini merupakan features dari aspirated dan unaspirated. Jadi kalau untuk yang plus spread glottis itu dia aspirated, sedangkan untuk yang minus spread glottis itu unaspirated. Aspirated segments like p, t, and k. 3 huruf ini, P, T, dan K, ini symbolized by using a superscript, yaitu ada H kecil ketika kita menyebutkan huruf-huruf contoh-contoh ini. Contohnya adalah pull, take, cake. Itu seperti ada udara yang keluar. Dan ini sudah dibahas di kelompoknya Ervinda, bahwa untuk membuktikan apakah dia aspirated atau tidak, kita bisa membuktikannya dengan kertas yang ada di kertas yang kita pegang hanging in the front of our face.
Kemudian kita menyebutkan kata pull. Apakah pada saat suara dikeluarkan ada udara juga? Kalau ada ya berarti dia aspirated. Sedangkan untuk minus spread glottis ini adalah unaspirated. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah plus minus constricted glottis. For plus constricted segments, the vocal cords are tense and drawn together, while for minus constricted segments, this is not the case. Jadi untuk yang constricted glottis ini pita suaranya tegang dan dia menyatu. Contoh katanya ini seperti but and kid and au. Nah, jadi ini sama seperti yang sudah dijelaskan pada kelompok Melin dan udah di mention tadi sama saya untuk kalian. Jadi untuk yang plus constricted glottis dia termaksud ketika kita menyebutkan ini itu ada jedanya. Tapi untuk penyebutan kata but and kitten ini tidak semua American speaker menyebutkan seperti itu, tapi ada beberapa. Ada juga yang menyebutnya langsung saja button gitu. And then the next is manner features. Manner features atau biasa dikenal dengan manner of articulation. There are 4 manner features. The first one is plus minus continuant, plus minus nasal, plus minus strident, and plus minus lateral. For the first point is plus minus continuant. Plus continuant segments lack a central occlusion in the vocal tract, while minus continuant segments are produced with such an occlusion. Jadi occlusion ini adalah halangan atau hambatan. Untuk yang plus continuant, dia sangat sedikit hambatannya, sehingga udara dan suara itu bisa keluar dari vocal tract. Sedangkan untuk yang minus, dia ada hambatannya atau ada occlusion. Jadi untuk yang minus continuant itu ada plosive, seperti contoh di sini ada poh dan boh. Dan minus continuant juga ada nasal consonant like and sorry. And then affricates like jah, and lateral like L, ini adalah minus continuant. Sedangkan selainnya itu adalah plus continuant. Jadi plus continuant ini contohnya all vowels and fricative and glide seperti ini. C, zip, Y, and visit. Karena ketika kita mencoba untuk menyebutkan huruf S, contohnya S, itu udara terus keluar, and Z, itu udara dan suara masih bisa keluar. Dan selanjutnya itu ada plus minus nasal. Plus nasal segments, contohnya yang biasa kita tahu adalah M, N, dan ong. Ini adalah segments nasal consonant. Segments M and ong are produced with the phlegm, soft palate or soft palate lowered, and minus nasal segments have the phlegm in its closed or raised position. Jadi plus nasal ini adalah ketika dihasilkan ketika phlegm itu merendah. Jadi untuk yang plus nasal ini ada nasal consonant yaitu M, N, and ong. Dan yang untuk nasal vowels itu singkatnya seperti ini contohnya. Jadi nasal vowels itu adalah vowels yang sebelumnya vowels yang tempatnya itu sebelum nasal consonant. Contohnya seperti bin, i di sini long yang i ini sebelumnya ada nasal consonant n. Lame sesudahnya sesudah vowels ini ada konsonan nasal yaitu M seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah plus minus strident. Plus strident is a feature which characterize sounds that are produced with a complex constriction, forcing the air stream to strike to surface, producing high intensive
intensity fricative noisy. Jadi untuk yang plus strident ini memiliki suara yang intensitasnya sangat tinggi. Seperti contohnya adalah only fricatives and affricates are plus strident. Jadi contohnya ada S, Z, Sh, J, and J. Seperti itu. Bukan walaupun ini fricatives, tapi ini tidak termaksud F, ini tidak termaksud. Jadi yang termaksud hanya contoh-contoh yang di sebelah sini, di sebelah kanan. Oke, yang terakhir dari manner features adalah plus minus lateral. Plus lateral segments have a central tongue contact in the oral cavity with one or both sides of the tongue being held away from the roof of the mouth, allowing the air to escape there, like alveolar L and palatal. Jadi plus lateral ini lidah berpusat di rongga mulut atau oral cavity dengan satu atau keduanya di sisi dijauhkan dari atap mulut sehingga memungkinkan udara masih keluar dari sana. Jadi contohnya ada L lateral, ini biasanya hanya huruf L, dan ini ada contoh lainnya L juga tetapi simbolnya seperti terbalik. Million, jadi ada pada saat menyebutkan kata ini seperti ada y-nya, million and let. Okay, the next point is place features or place of articulation. Binary place features will be used to characterize the place distinction within a major articulator area. There are the features labial, coronal, dorsal, and radical. Untuk yang pertama adalah labial. These features plus round will be used to specify segments that are articulate with the help of the lips. Jadi apapun yang menggunakan bibir ataupun pronounce atau konsonan-konsonan yang menggunakan bibir itu berarti labial dan dia termaksud features plus round. Segments whose articulate doesn't involve any activity of the lips will thus be neither plus round nor minus round. Jadi untuk yang tidak menggunakan bibir itu termaksud features minus round. They have no specification for that feature. They include class of labial boh, boh, and then the labiodental F and V. F and V. And then the labiovelars like W. Kak, ini siapa ya yang Kak Cahyo nih? Kak Cahyo nih. Ini apa ini kok nggak? Hostnya di mute aja. Ini Kak Cahyo di mute aja nih hostnya. Ya, silakan dilanjutkan. Okay, the next is coronal. Coronal segments are articulate with a raised tip and or blade of the tongue ranging from a dental to palatal. Palatal di sini contohnya yang seperti symbolize like huruf J, tapi dibacanya ya. And the example of coronal segments are the Z, L, ya, Sh, nya, R. Then coronal segments are further specified for the features plus minus anterior and plus minus distribute. And in the case of coronal fricatives and affricates, also for plus minus strident. Jadi coronal di sini adalah features yang articulate-nya menggunakan tip or blade of the tongue. Jadi masih di bagian depan dan itu menyentuh dari dental into palatal. Jadi di coronal ini ada dua. Yang pertama itu ada plus minus anterior. For plus anterior segments, the articulate the tip or blade of the tongue at or in the alveolar ridge. Jadi untuk yang plus anterior ini tip or blade of the tongue
tip or blade of the tongue kita itu ada di alveolar ridge. Sedangkan untuk yang minus anterior itu ada di setelahnya atau ada di post alveolar, bisa di palatal, itu masuknya ke minus anterior. Untuk contohnya seperti the, and the, seperti itu. Untuk yang post alveolar dan palatal ini contohnya seperti sh, nya, nya, ch, and ya. Ini adalah minus anterior. Untuk selanjutnya yaitu ada plus minus distribute. Segments that are plus distributed are produced with a constriction that extend for a relative great distance along the vocal tract. Jadi untuk yang plus constributed, adanya penyempitan yang meluas untuk jarak yang relatif jauh di sepanjang saluran vokal. Thus, consonant produced with the tip of the tongue is apical or apical consonant. Contohnya seperti teh, deh, an, s, z. And dental consonant like teh, deh are minus distribute. Jadi singkatnya adalah apapun yang menggunakan blade of the tongue ini termaksud adalah plus distribute, sedangkan yang menggunakan tip atau ujung dari lidah itu merupakan minus distribute. Selanjutnya adalah dorsal. Dorsal sounds are articulated by raising the dorsum of the tongue or back of the tongue, include the palatal, velar, and alveolar consonant. All vowels are dorsal sounds, keh, geh, ang, in velars and alveolars like q, q. Dorsal segments are further specified for a set of features that specify just where the bunch of the tongue is located. The tongue features. Jadi untuk dorsal ini adalah penggunaan dorsum atau penggunaan the back of the tongue. Ada bagiannya atau segments. There are plus minus high, plus minus low, plus minus back, and plus minus times. Plus minus high. Plus high segments raise the dorsum or back close to the palate of the mouth. Jadi untuk yang plus high ini dia hampir atau bahkan berdekatan dengan langit-langit mulut. Sedangkan untuk yang minus high ini dia tidak berdekatan dengan langit-langit mulut. Contohnya untuk plus high itu ada u, ut, i, dan kit. I untuk contoh kit. Sedangkan selain itu minus high yaitu adalah e, o, a. Our dorsum is nggak nyentuh itu, gitu. Nggak nyentuh plate of the tongue, plate of the mouth. Lalu selanjutnya ada plus minus low. Low segments have the bunch dorsum low in the mouth, while minus low segments don't. Jadi untuk plus low segments ini ada a, I. Jadi kayak minus high ini sama dengan plusnya low. Karena dia tidak menyentuh langit-langit mulut. Selanjutnya ada plus minus back. Plus back segments have the bunch of the tongue position in the center or further back, while minus back segments have the bunch in the front. Thus, plus back segments are velar and alveolar consonant like keh, geh, and ang, and vowels like u, o, u, a, while minus back segments are vowels like i dan e. Jadi untuk yang plus back ini posisi lidah ini bertepatan di tengah atau menuju ke belakang atau lebih ke dalam. Jadi huruf-huruf yang dihasilkan contohnya seperti a, sap, u, yus. Selanjutnya ada segment stance. These features mainly applies to the position of the root of the tongue. Jadi root
root of the tongue ini adalah akar lidah atau bisa bertempatan di bagian bawah, agak ke dalam di sini. Plus tense vowels have an advanced tongue root. Jadi plus tense ini biasa juga disebut juga dengan advanced tongue root atau biasa disingkat dengan ATR. ATR ini, tapi ada juga yang menyebutnya ini berbeda. Jadi contoh katanya itu ada I, E, U, dan O. Yang terakhir dari place features ini adalah radical, also biasa juga disebut dengan pharyngeal. Radical sounds are articulated with the roof of the tongue. A voiceless fricative ha occurs in many varieties of Arabic. Jadi maksudnya di sini untuk ha sendiri dalam lebih banyak variasinya dalam Arabic atau bahasa Arab. Contohnya seperti ha biasa dengan ha yang tebal. Di sini ada contoh untuk ha biasa, hate, dan head. Ini dalam contoh bahasa Inggris. Sedangkan untuk Arabic dia adanya variasi ha yang banyak. Selanjutnya, ini adalah table of distinctive features. Ini adalah bagian features yang sudah saya dan rekan saya jelaskan. Ada back, high, coronal, anterior, labial, continuant, lateral, nasal, sonorant, strident, and voice. Untuk contohnya seperti poh di sini itu tidak memiliki features back, tidak memiliki features high, tidak memiliki features coronal. Karena poh di sini termaksud features anterior, yaitu dia ada di depan, sedangkan labial karena dia menggunakan lips atau bibir, dia tidak kontinuan karena dia termaksud plosive or stop, dia bukan lateral karena lateral bukan huruf poh, melainkan L, and dia bukan nasal karena dia ada di oral cavity, and poh di sini bukan sonorant, dan juga tidak termaksud feature strident and voiced. Sedangkan contoh lainnya seperti di sini dia tidak memiliki features back, high, coronal, tidak memiliki features tersebut, tetapi memiliki features anterior, labial karena menggunakan bibir, dan dia tidak continuan karena dia plosive or stop, dan dia bukan lateral, tetapi dia termaksud features nasal karena dia ada di nasal cavity, dan dia termaksud sonorant, and dia bukan termaksud strident, dan dia termaksud features voice atau adanya vibrasi saat melafalkan. Kemudian di tabel yang kedua, ini merupakan distinctive features dari vowels. Ada I, E, dan seterusnya. Jadi contohnya misalkan A di sini. A tidak memiliki features high, tetapi dia memiliki features low, karena pada saat menyebutkan huruf A atau pronounce A, itu lidah kita tidak menyentuh langit-langit, melainkan low. Kemudian dia tidak back, dan dia tidak rounded pada saat disebutkan, dan dia tidak termaksud ATR. Selanjutnya, di sini saya sudah melampirkan contoh-contoh seperti kata cheese. Cheese di sini konsonan yang akan kita bahas adalah c. C di sini memiliki features konsonantal karena dia konsonan kan, dan dia tidak memiliki features sonoran. Dia tidak termaksud approximant, bukan voice, tidak masuk spread glottis, tidak juga constricted glottis. Jadi untuk yang minus-minus value minus ini, teman-teman, binary value minus, ini artinya huruf atau konsonan atau vowels ini tidak termaksud
tidak memiliki features tersebut. Sedangkan untuk yang plus tanda plus ini artinya dia memiliki features tersebut. Jadi di sini termaksud features Trident dan dia termaksud features distribute dan termaksud features high dan tidak termaksud features low, back, tense, and radical. Dan selanjutnya ada contoh back yang diambil yaitu adalah lebih fokus ke beh atau b. Beh di sini dia konsonantal dan dia termaksud voiced. Dan feature selanjutnya dia adalah labial karena menggunakan bibir dan dia juga termasuk anterior. Sisanya selain itu konsonan beh tidak memiliki features yang lainnya. Untuk L sendiri memiliki features konsonantal, termaksud features sonoran, dan termaksud features approximant, karena di approximant ini ada bagian L dan R, dan untuk L juga dia termaksud spread glottis. Spread glottis dia tidak termaksud karena dia unaspirated. Selanjutnya dia termaksud features lateral dan masuk ke features anterior. Dan selanjutnya ada contoh make or yang tadi sudah yang sudah saya mention sebelumnya, yaitu dia termasuk konsonantal, dia memiliki feature sonoran, memiliki features voice, dia ada vibrasi ketika menyebutkan, dan selanjutnya dia termasuk anterior, dia nasal, dan selain itu dia tidak memiliki features tersebut. Ada kit di sini vowels, contoh vowels I tidak termasuk konsonantal karena dia vowels dan dia termaksud sonoran. Termaksud voice karena voice is all vowels, jadi semua voice ini ada. Jadi voice atau yang ada vibrasi itu all vowels semua masuk. Continuan karena pada saat menyebut I itu kita terus merasakan udara dan juga tidak plosif. Dan pada saat menyebutkan I itu ada features high-nya juga. Contoh yang terakhir yaitu adalah sun. Konsonan S di sini termasuk konsonantal dan dia termasuk kontinuan, yaitu udara terus keluar atau bunyinya terus keluar. And then strident termasuk juga anterior, dan selain itu dia tidak memiliki features yang sudah ada di sini. Features-features yang dimaksud. Baiklah, itu materi dari saya. Back to moderator. Okay, thank you, Binta. Next is presentation from Group A, will be presented by Risa Cahyati. Risa Cahyati, time is yours. Oke, Kak, ini dibahas dulu yang ini, nanti baru dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Jadi ini Q&A dulu ya, Miss? Enggak ada Q&A. Jadi untuk kalau dua grup ini tidak ada Q&A ya. Jadi kita bahas dulu yang sudah dijelaskan dengan kelompok 7. Oke, yang kita bahas ini minimal pairs dengan distinctive features, Kak. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan baik gitu, bahkan PowerPoint-nya ini yang terbaik menurut Miss dibandingkan dengan yang lain gitu. It's really brilliant to put picture. Jadi ini kan kelompok ini sebentar Kak. Ini bukan sih? Iya ini ya. Jadi it's really brilliant to put picture for minimal pairs. Tadi ini coret-coretan yang di kelas sebelumnya ini tadi Kak. Sekarang Miss tanya dulu, selain yang presenters, arti dari minimal pairs itu apa Kak sebenarnya? Apa minimal pairs? Bahasa Indonesia aja, cepat. Ayo siapa? Pasangan kata yang berbeda. Apa kayak ini? Ulangi lagi. Pasangan kata yang berbeda. Pasangan kata yang berbeda. Apa yang berbeda? Penulisannya, pengucapannya berbeda. Kayak apa sih ya?
Contohnya yang Oke, jadi yang berbeda itu tadi penulisannya ya. Oke, Ya. coba yang lainnya Kak, ayo. Kita harus berangkat dulu dari definisi nih. Ini kalau yang selanjutnya kayaknya ini kok sedikit materinya. Jadi ini dulu yang harus dibahas sampai tuntas. Apa definisi dari minimal pairs? Jangan sampai ini udah dengerin dari awal sampai akhir nggak ngerti. Apa maksudnya minimal pairs? Coba dalam bahasa Indonesia. Kata yang mirip tapi maknanya berbeda gitu bukan, Miss? Siapa ini barusan? Kak Fitriasa ya? Iya, Miss. Iya betul. Bukan kata yang mirip ya. Jadi lebih dari ada dua kata. Terdapat namanya juga pair kan? Pair loh Kak, pair. Namanya kan dua kata. Jadi pair itu kan dua. Jadi ada dua kata yang pronounce-nya itu hampir mirip Kak. Pronounce-nya hampir mirip, tetapi punya makna yang berbeda gitu. Walaupun pronounce-nya itu hampir sama, tapi itu ternyata maknanya itu sangat berbeda gitu. Itu definisi dari minimal pairs. Kenapa kok kita tuh membahas minimal pairs dulu? Karena yang akan kita teliti nanti di distinctive features itu ya minimal pairs. Nanti tugasnya kayak gitu. Ini contohnya, ini bagus sekali gitu ya. Dikasih gambar gitu loh. Presenters put the picture. Hence the audience could illustrate, could imagine what's the difference between two of words. Jadi apa yang membedakan antara dua kata ini? Dan ternyata ketika coba yang selanjutnya, jadi kita boleh secara coret. Gambarnya cuma dua ya. Oke, misalnya nih, ini kan ada dua kata ya. Ini kan ada dua benda yang dibandingkan gitu loh. Ada ini dengan ini gitu kan Kak. Kemudian ternyata oh ini tuh pin dengan bin. Udah ditulis nih, ditulisnya kayak gini ternyata kan. Yang sama kan I dengan N ya Kak. Yang sama I dengan N. Ini sama. Kemudian yang membedakan hanya satu. Ini nanti yang disebut fonim nanti. Nanti setelah ini kita membahas fonim. Nah, ternyata walaupun pronounce-nya sama, walaupun pronounce-nya hampir sama ya, bukan sama. Walaupun pronounce-nya hampir sama, dan kita sebagai interlocutor, sebagai hearer, sebagai listener, itu seperti mendengarkan pronounce yang sama, ternyata tuh maknanya berbeda. Itu pengertian dari minimal pairs. Dan contohnya tadi ada banyak nih. Nah ini contohnya, baik dari konsonan maupun vowels. Ini kan dari van sama van, yang beda, ntar dulu, yang beda ternyata, nggak bisa sini. Yang beda kan ternyata F dengan V-nya ya, berarti kan F sama V. Nah ini gimana nih nanti? Terus ini ada F dengan H, berarti F dengan bunyi H. H, gitu, he. Gitu. Kemudian ada think atau think, pet. Nah, ini yang paling sering, yang paling bisa di ini. Kan ada perbedaannya nih. Antara I sama I ada dua ya. Ternyata secara bacaan itu sebenarnya beda. Sit biasa dengan seed. Sit. Jadi kan kalau ada titik dua, harus diingat ini harokatnya panjang. Jadi bisa dua harokat nih, panjang dia cara bacanya. Sampai sini ada yang bisa dipahami nggak pengertian tentang minimal pairs? Dua kata gitu ya Kak, dua kata yang pronounce-nya mirip gitu ya, hampir sama tetapi maknanya berbeda. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke distinctive features. Sebenarnya tadi udah bagus gitu yang dijelaskan sama Kak Binta ya. Nah, ini contoh dari kata-katanya ya, kalau dalam kalimat. Minimal pairs, don't sit in the seat. Did you at least get the list? Don't sleep on the floor. Don't sleep on the floor. Is that a black sheep? Kan mirip-mirip kan Kak? Tapi kalau misalnya kita mendengarkan dan melihat konteksnya, pasti kita tahu artinya gimana. Tetapi ternyata dalam ilmu phonology, kita tuh harus membreakdown ini semua. Gimana? Mungkin gini ya, nggak tahu nih gimana ininya. Mungkin gini nanti jadinya.
Jadi kita tuh harus membreakdown apa perbedaan yang mendasar antara antara minimal pairs ini. Antara dua kata ini perbedaannya apa, dan itu akan kita bahas di distinctive features. Nah, distinctive features itu fitur-fitur apa saja yang dalam fonologi yang mau kita bahas, yang mau kita bedah gitu. Itu distinctive features. Sebentar. Nah, sayangnya, ini tadi juga bagus nih, apa kegunaannya? Apa nih tujuan kita mau membahas distinctive features, kegunaannya apa? Bagus ini ditampilkan. Jadi pokoknya kalau dari PowerPoint memang kelompok ini yang paling bagus gitu di antara 4 kelas. They use to specify a phoneme. Jelas ya, karena kan memang untuk, nanti makanya kita akan membahas tentang phoneme ini tadi. Jadinya kayak gini sih. Oh ya, ini bisa nih. Oke, to specify a class of phoneme. Nanti kita tahu nih apa maksudnya dari phoneme. Setelah ini kita membahas. Pokoknya intinya kita tuh supaya tahu, supaya bisa mengklasifikasikan perbedaan dari minimal pairs itu sebenarnya apa yang mendasar. Nah, ini dia Kak, ada 4 major the part of distinctive features. Kita mau membreakdown, kita mau menganalisis berdasarkan 4 ini. Jadi ada major ya, ada major kelasnya itu apa? Kemudian ada laryngeal. Laryngeal ini masuk ke voice. Apakah dia voice atau unvoiced atau voiceless? Kemudian ada manner. Makanya ini harus sudah hatam semua ini Kak. Major, manner, place sama laryngeal kita masuknya ke voice and unvoiced. Jadi langsung aja praktek ya Kak. Karena kan udah dijelaskan semua tuh. Place itu ada apa aja, major itu gimana, manner itu gimana. Nah, cara mudahnya ya kakak-kakak harus melihat tabel yang tadi sudah diberikan oleh Kak Binta tadi tuh. Sebentar. Ya. Kakak harus melihat tabel gitu. Nanti tugasnya juga ya silahkan melihat tabel. Ini kan sudah ada IPA table-nya. Bahkan ini sudah ada contohnya gitu ya. Ini gimana nih kalau cheese pack. Tapi sayangnya kenapa kok tidak diberikan contoh dari ini, dari minimal pairs-nya nih juga. Jadi dilihat table Kak. Kan yang mau kita bahas minimal pairs-nya. Yang mau kita bahas itu adalah minimal pairs-nya. Misal kita punya minimal pairs itu sun dengan some Kak. Ini perbedaannya kan jauh ya. Sun ini matahari, some ini jumlah. Kemudian tulisannya itu gini. Ada satu fonem nih yang menjadi pembeda. M dengan N. Berarti kita mengurutkan. Sekarang kita mulai dari dari laryngeal. Voice atau unvoiced. Mungkin bisa dilihat PowerPoint-nya sekalian, Kak, yang ada tabelnya. Dilihat di antara an sama ini mana yang voiced? Unvoiced. Ini berarti plus voice ya, kita tulis. Nya berarti tidak? Nya apa? Voice. Voice juga, Miss. Nah, voice juga betul. Berarti ini kita tulis voice juga. Gitu. Berarti kan plus voice sama plus voice nih ya. Ini kita berangkat dari minimal pairs, Kak. Nanti tugasnya tuh misal tulis 5 minimal pairs, kemudian breakdown satu persatu berdasarkan distinctive features-nya. Ini kita berangkat dari minimal pairs sun and some. Oke, ini udah ketemu nih laryngeal-nya. Kita masuk ke laryngeal, tulisannya gimana nih? Kita masuk ke place dulu deh, place of articulation. Anda ini place of articulation-nya di mana? Alveolar. Oke, berarti kita tulis alveolar. Good. Nah, di mana? Alveolar juga nggak? Labial, Miss. Berarti tidak di alveolar ya. Kita tulis nih, minus alveolar. Nah, ini kan udah dapat ya Kak, di N ini udah dapat
plus dari place of articulation nih, udah dapat plusnya. Tapi M belum ada, kita harus cari dulu sampai ada. Kita harus cari dulu, berarti M ini ada di mana? Labial, Miss. Bilabial ya? Bilabial. Ya, bilabial. Ada di bilabial. Berarti ini minus ya pasti, kan udah ada ketemu tuh. Iya, Miss. Karena kan pasti udah cuma punya satu aja, satu fonim, satu konsonan itu pasti cuma punya satu place of articulation atau manner of articulation. Nah, udah ketemu nih, ini, aduh, kok nggak bisa? Oke, jadi ini udah ketemu, ini juga kok PL sih, place of articulation. Kemudian kita masuk ke manner. Kan ini mannernya di mana? Nasal, Miss. Oke, berarti plus nasal. M, mannernya di mana? Nasal juga. Iya, nasal juga. Berarti udah. Nah, ini kan udah ketemu ya, Kak. Maksudnya udah sama-sama ketemu plus sama plus. Berarti kita nggak perlu nyari lagi. Kalau M-nya misalnya bukan di nasal, berarti kan dia minus nasal. Kita harus cari lagi tuh. Sampai ketemu manner-nya tuh di mana. Harus sama-sama ada plusnya semuanya. Oke, laryngeal udah. Place udah. Manner udah. Yang belum apa? Yang belum apa? Satunya. Ada 4 tadi. Yang belum apa berarti? Major class. Major. 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 Oke, kita lihat majornya di mana? N ini majornya di mana? Dilihat tabelnya, Kak. Sonoran, Kak, majornya. M-nya berarti? Sonoran juga. Betul, sonoran juga. Udah nih, ketemu nih. Kayak gini caranya. Kalau misalnya kakak mau, misalnya ada soal, please, nanti ya soalnya tuh kira-kira gini. Please find 5 minimal pairs and break down the phoneme DF to distinctive features. Berarti kakak harus menyebutkan laryngealnya di mana, laryngealnya di mana, kemudian place-nya di mana, manner-nya di mana, major-nya di mana. Kita coba satu lagi. Ini sampai sini kira-kira paham belum? Paham, Miss. Miss, Iya. Iya, gimana? jadi yang hasil akhirnya harus plus-plus gitu ya, Miss? Kita harus tahu dulu. Apa tergantung sama Enggak, itunya? harus kita cari Katanya. tahu plusnya. Harus kita cari tahu sampai dapat plus. Kan nanti setiap konsonan. Nggak kedengeran ya? Maaf. Dengar, Ya, Miss. Miss. Oh ya. Jadi kan nih. Ini tulisannya emang berantakan nih, Kak. Jadi, kan setiap konsonan atau setiap vokal itu kan pasti punya place sama manner kan, Kak? Pasti punya place, pasti punya manner, pasti punya major, pasti punya laryngeal. Setiap itu kita harus tahu sampai ketemu plusnya. Kayak misalnya ini di bagian place, nih kayak misalnya ini di bagian mana, di bagian place ini ternyata kan cuma ada an nih alveolar. Berarti kan ternyata bukan alveolar, ya udah berarti kita tulis minus alveolar. Dan belum ketemu place-nya, Kak. Harus kita cari di mana? Ternyata place-nya itu ada di bilabial. Ya udah kita tulis bawahnya plus bilabial. Di sininya jadi minus bilabial. Kita ini kok tulisannya salah sih. Gitu. Dan kebetulan untuk manner sama major sama laryngeal, manner sama major kok sama-sama di nasal, sama-sama di sonoran. Ya udah, tulis aja plus nasal plus sonoran. Dan untuk voice, unvoice ini nggak apa-apa, Kak. Misal ya, misal kok ternyata an itu plus voice, terus itu unvoice. Misalnya an itu unvoice, ya nggak apa-apa, Kak. Udah kayak gini aja. Nggak perlu dicari lagi. Karena pokoknya untuk laryngeal kita fokusnya dia itu voice atau unvoice gitu. Kita coba satu lagi. Kak, ini karena udah masuk ke sesi 2,
Jadi Miss kirimkan ini, Kak. Miss kirimkan absen sesi 2. Tolong diisi dulu sebentar ya. Iya, Miss. Oke. I have sent it to our WhatsApp group. Jadi tolong diisi dulu sebentar, Kak. Misalnya kita mau sambil dilihat ininya ya, Kak. Nanti sambil dilihat tabelnya, sambil dilihat IPA tabelnya. Tadi kan di major class tadi itu ada apa aja coba nih. Kalau yang belum tahu nih misalnya dia bukan ya. Ya ini nih. Major class ini kan ada approximant sama apa sih? Approximant, sonoran sama konsonantal nih loh, Kak. Jadi kalau major class, approximant, konsonantan sama sonoran. Biar nggak lupa. Jadi major ada approximant. Nanti kalau misalnya lupa ada apalagi sonoran dengan konsonantal. Nah, udah ya. Yuk kita lihat coba cap dengan cat, Kak. Misalnya ini ada, kok nggak bisa ini. Misalnya, kok nggak bisa? Kenapa ini? Bisa. Ini nggak bisa dihapus lagi, Kak. Bisa dihapus nggak sih? Oh, bisa dihapus. Oke. Misalnya ada cat sama cat, Kak. Berarti kan yang membeda T sama P ya. Berarti kita mau cari T sama mau cari P. Yuk kita lihat voice sama unvoice. Coba dilihat tabelnya sekalian. Mana yang voice antara T sama P? T. Ini voice ini. Ini voice ini, Kak. T. Unvoiced. Oh, berarti yang P apa? Unvoiced. Oh, berarti semuanya unvoiced ya. Berarti dia minus voice. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita masuk ke place. Toh itu place-nya di mana? Place tohnya di mana, Kak? Alveolar, Miss. Alveolar. Terus yang P? Bilabial. Oke, berarti ini kita tulis minus ya. Yang ini bilabial ya, P ya? Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, berarti ini minus bilabial. Oke, kita ketemu nih place-nya. Manner-nya di mana? Manner-nya teh. Di mana, Kak? Di stop, Miss. Oh, stop. Stop ya? Oke. Berarti stop. Oke, berarti ini teh ya, yang teh ya? Berarti dia stop. Yang P? Iya, Miss. Yang P? Tanpa stop juga, Miss. Iya, berarti benar. Ya, orang teh, P. Dia pasti stop juga. Oke. Terus ini udah ketemu nih. Apa ini namanya? Manner. Terus yang terakhir major class-nya di mana? Yang teh di coronal, Miss. Yang teh di coronal. Konsonantal. Coronal. Ada bahasa lain nggak sih, Kak? Konsonantal. Konsonantal. Iya, Kalau konsonantal cons berarti. Terus yang P?
Sama, Miss. Oh sama, berarti plus cons. Nah udah kayak gini Kak caranya. Ini major. Nah ini Kak caranya. Kalau ada pertanyaan tadi itu, please find five minimal pairs and then find the phoneme. Please analyze the phoneme to distinctive features. Ya kayak gini, ini kan cat dengan cap, berarti yang menjadi pembeda itu teh sama peh-nya. Ya udah, berarti kita tulis nih teh sama peh, dan ini harus ada slash, ada garis miringnya tuh harus ditulis. Baru kita tulis satu-satu dari laring, dia voice atau unvoiced. Kemudian place-nya di mana? Place harus masing-masing mendapatkan plus. Jadi di sini kalau di sininya yang tah ini alveolar, berarti kita tulis alveolar, yang ini minus alveolar. Oh, ternyata pah ini place-nya ada di bilabial, ya udah, berarti kita tulis bawahnya plus bilabial, ini minus bilabial. Kemudian kita cari manner-nya sama-sama di stop, ya udah, berarti plus stop. Kemudian ternyata major-nya sama-sama di konsonantal, ya udah, plus konsonantal, begitu. Sembari melihat tabelnya. Bisa dipahami sampai sini tentang distinctive features? Bisa, Miss. Iya, oke. Jadi kalau misalnya belum paham, nanti mungkin bisa ditanyakan ke kelompok ini ya, Kak. Hasilkan belajar bareng-bareng. Ini ya, kalau kepikiran Miss gitu ya, imagine-nya Miss, kalau misalnya ini kita offline gitu, pasti Miss kasih kertas satu-satu gitu. Coba Kak langsung dikerjakan, lalu kita tuliskan di papan tulis. Lalu kita teliti satu-satu gitu, kita analisis satu-satu. Tapi kan kayak gini, jadi ya nggak apa-apa. Paling tidak tuh Kakak tahu nanti turunannya gimana dan cara melihat IPA table gitu. Bisa dipahami ya? Kita mau lanjut ke yang selanjutnya. Sebentar sini Kak, kayaknya selanjutnya kayaknya cuma sedikit gitu. Oke, jika sudah siap for the next presenters, if you're ready, time is yours. Okay, the first presenter from Group 8 is Risa Cahyati. Risa Cahyati, time is yours. Okay, I will be continue. Next slide, please. Phonemes is the smell sound unit in limit spectrum of conveying different meanings, such as sing and aling. Adjective phonemic. Phonemes are language specific. In other words, phonemes that are functionally different in English. Jadi dalam linguistik, fonem adalah unit suara paling kecil dalam bahasa yang mampu menyampaikan arti yang berbeda. Fonem ini biasanya ditulis di antara garis miring. Di situ ada contohnya. Garis miring, garis miring. Kemudian contohnya lagi, jika kita mengucapkan kalimat keep dan cup dengan bunyi K yang berbeda, maka lidah kita akan menyentuh langit-langit mulut di awal. Contohnya kayak cup, dan keep. Untuk cup itu jauh lebih ke belakang. Kayak cup itu kenanya di bagian belakang, sementara keep itu di bagian depan. Next slide. Kemudian adalah phones. Suara adalah segala sesuatu yang kita dengar dengan
telinga kita. Di situ ada contoh dari bunyi atau suara. Ada k, b, l, u, d, e, dan i. Jadi phoneme itu adalah unit satu arah di mana dia memperkenalkan pengucapan suara. Atau bisa juga phoneme itu adalah jalan dari mengucapkan satu suara. Next slide. Allopon. Allopon is the pronunciation of given words that do not change the meaning of the word. The definition of allopon is sounds that sounds different phonemes. Allopon is a phonetic kind of phoneme adverb. It can be concluded that the allopon is one of two or several kinds of sounds of the same phoneme. Allopon adalah pengucapan kata-kata berbeda yang tidak merubah arti kata. Allopon adalah jenis fonetik dari kata keterangan. Jadi allopon adalah satu dari dua atau beberapa jenis dari bunyi fonem yang sama. Next. Allopon consists of three types. Yang pertama itu individuals, stranger of speech impaired people cannot pronounce correctly. Yang kedua, territoria, when in some parts of the country, is always pronunciation positional. At the end of the word is usually statement. Jadi allopon itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama untuk individu, contohnya orang asing atau orang dengan gangguan bicara yang tidak bisa mengucapkan P dengan benar. Yang kedua teritorial, misalnya di suatu beberapa negara, P itu diucapkannya P. Untuk posisional, huruf atau angka selalu diakhiri atau dikukus dengan tanda kurung siku. Kemudian allopon futures. Differentiated articulated never happen in the same environment, does not change the meaning of the word, and used as a square bracket as a symbol. Fitur dari allopon yang pertama diartikulasikan, dibedakan, kemudian tidak pernah terjadi di lingkungan yang sama, tidak merubah arti kata, dan digunakan sebagai tanda kurung siku sebagai simbolnya. Next. Phonetic and phonemic transcription. Phonetic and phonemics are two things that are similar but different. These two things both deal with human speech sound but have a different focus. Transcription is the transfer of speech in the form of sound. In the written form, phonetic transcription use the sign in writing. Fonetik dan transkripsi fonetik dan fonemik. Fonetik dan fonemik adalah dua hal serupa tapi berbeda. Kedua hal ini sama-sama berhubungan dengan suara ucapan manusia, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Untuk transkripsi adalah pemindahan ucapan dalam bentuk suara ke bentuk tulisan. Transkripsi fonetik menggunakan tanda kurung siku dalam penulisannya. Sedangkan transkripsi fonemik menggunakan tanda garis miring sebagai tanda simbolnya. Transkripsi fonetik adalah rekaman suara dalam bentuk tulisan simbol. Lambang bunyi atau lambang fonetik yang sering digunakan adalah bunyi dari simbol yang ditentukan oleh IPA. Itu di sini ada contohnya. Contoh dari transkripsi fonetik, yaitu perubahan tulisan menurut bunyi. Fonetis transkripsi ditunjukkan oleh dua tanda kurung siku. Contohnya itu
Helmut say. Say hello. Jika diartikan ke fonetik tulisan fonetik APA menjadi say hello, menyapa. Disturbing, mengganggu. Sedangkan phonetic transcription contohnya dia pakai simbol garis miring. Contohnya in, garis miring in, enough, garis miring enough. Oke, that's enough for me. Back to moderator. Iya, kemana ini moderatornya? Ini moderatornya jadi satu sih ya? Yaudah lanjut aja Kak, langsung ke next presenter. Okay, next presenter will be presented Oh, yeah. by Wulandari Amanda. Next slide, please. Okay, I will continue the material. The next material is complementary distribution. Complementary distribution is the mutually exclusive relationship between two phonetically similar segments. It exists when one segment occurs in an environment where the other segment never occurs. Jadi, complementary distribution adalah hubungan yang saling eksklusif antara dua segmen yang secara fonetis serupa. Itu ada ketika satu segmen terjadi di lingkungan di mana segmen lainnya tidak pernah terjadi. Complementary distribution is a distribution of phone in their respective phonetic environment in which one phone never appears in the same phonetic context as the other. When two variants are in complementary distribution, one can predict when each will occur because one can simply look at the environment in which the allophone is occurring. Jadi, complementary distribution adalah distribusi font di lingkungan fonetik masing-masing di mana satu font tidak pernah muncul dalam konteks fonetik yang sama dengan yang lain. Ketika dua varian berada dalam distribusi komplementer, seseorang dapat memprediksi kapan masing-masing akan terjadi. Karena seseorang dapat dengan mudah melihat lingkungan di mana allophone itu terjadi. Oke, next slide please. Example of complementary distribution. The first one is step. Step that occur in first position or word initial and is aspirated. The second is spot. Occur in word medial or in the middle position and it's not aspirated. The last is that. Occur in word final position and it's not aspirated. Jadi, jika tidak ada komplement S sebelum kata teh atau tidak ada komplement bunyi lain sebelum aspirated sound, maka aspirated sound itu harus dipronounce H. Tapi jika ada komplement sound S dan yang lainnya, komplement sebelum aspirated word itu mengakibatkan tidak ada aspirated pada aspirated word. Okay, next slide please. Free variation. In phonetic and phonology, free variation is an alternative pronunciation of a word or of a phoneme in a word that doesn't affect the word meaning. Free variation is free in the sense that a different pronunciation does not result in a different word or meaning. This is possible because some allophones and phonemes are interchangeable and can be substituted for each other or said to have overlapping distribution. Free variation atau variasi bebas adalah fenomena dua atau lebih bunyi atau bentuk yang
yang muncul di lingkungan yang sama, tanpa adanya perubahan makna, dan tanpa dianggap tidak benar oleh penutur asli. Jadi kalau berbeda sound penyebutan bunyi bukan berarti itu salah. Although there are different sound in the pair, the meaning does not change. Jadi artinya tidak berubah. Fenomena ini adalah disebut free variation atau variasi bebas. Next slide, please. Free variation can be found in various dialects of the same language. Variasi bebas dapat ditemukan dalam berbagai dialek dalam bahasa yang sama. Dalam hal ini, pengucapan kata-kata yang berbeda di seluruh negara tidak mengubah arti kata tersebut. For example, the word dance. Jadi di sini ada dua versi, yaitu versi British and Amerika. Untuk yang British, mereka menyebutnya dance. Dan untuk Amerika accent, dance. Next is pasta. Jadi untuk yang British menyebutnya dengan pesta. Dan untuk yang Amerika, pasta. Next is surly. In the British accent menyebutnya surly. And untuk Amerika accent, surly. And the last is better. Untuk yang British accent menyebutnya dengan beta. Dan Amerika accent is better. Jadi ada satu perbedaan yaitu vowels-nya. Next slide, please. Difference between free variation and allophone. Free variation is the interchangeable relationship between two phones in which they can substitute for one another in the same setting without producing a change in meaning is known as free variation. Free variation between allophones or phonemes is possible. Allophones are variation within a phoneme category. Allophones are generally found in complementary distribution, which means that one allophone of a phoneme emerges in one predictable setting, whereas the other allophone of that phoneme never appear in that environment. Jadi variasi bebas yaitu hubungan yang dapat dipertukarkan antara dua font di mana mereka dapat saling menggantikan dalam pengaturan yang sama tanpa menghasilkan perubahan makna. Dan free variation adalah allophone atau fonem yang dimungkinkan. Allophone adalah versi dalam kategori fonem. Allophone umumnya ditemukan dalam distribusi komplementer yang berarti bahwa satu allophone dari fonem muncul dalam satu pengaturan yang dapat diprediksi, sedangkan allophone lain dari fonem itu tidak pernah muncul di lingkungan itu. Oke, I think enough for me. Back to moderator. Oke, thank you dari Amanda. Ini ditutup apa gimana, Miss? Iya, Kak, ditutup, Pak. Okay, thank you for all of the presenter. Well, class, now thank you for your participant. Let's close our meeting by saying Alhamdulillah. Hopefully the presentation will give benefit of us. Thank you for attention. See you. Oke, sebentar. Ya, Miss. Oke, Kak. Ini kan
Oh iya, masih ada waktu setengah jam lagi ya. Kayaknya nggak nyampe setengah jam ya nanti, karena sedikit ini materinya. Kita hari yang kedua ini kita membahas phoneme, phones, allophones. Apa ya? Tadi banyak sekali pronunciation yang masih belum benar ya Kak. Mungkin bisa dipelajari lagi. Phonemes, phones, and allophones. Kita diskusi lebih banyak. Sebentar. Oke, coba Kak dicari lagi. Dicari semua pengertian fonem. Pengertian fonem dulu, cari semua sendiri-sendiri. Fonem itu apa sih sebenarnya? Fonem itu apa sebenarnya? Apa Kak? Fonem itu? Unit terkecil. Unit dasar bahasa lisan yang saat digunakan sebagai sebuah unit tunggal tidak memiliki makna sama sekali. Nggak ngerti tuh Miss kalau dijelasin kayak gitu. Coba yang lain. Yang kakak tuh kalau tahu artinya langsung tahu gitu. Wah ini yang ternyata namanya phonemes. Apa Kak yang lain? Cepat. Ya. Huruf yang dia tidak memiliki artinya, Miss. Jadi dia unit terkecil. Bukan, belum. Ayo yang lain. Soalnya tadi nggak tahu ya. Tadi ini dijelasin enggak? Kayaknya enggak gitu loh. Makanya ini untuk goalnya hari ini tuh kakak harus paham pengertian dari fonem, phone, allophone sehingga itu bisa membedakan gitu Kak. Apa ayo? Tadi juga Miss sudah ngejelasin tuh ini loh fonem. Nanti kalau fonem ini lalu kita seperti ini gitu. Ini ada sangkut pautnya dengan minimal pairs. Suara-suara tunggal, Miss. Suara tunggal. Belum. Itu suara saat kita pronunciation, misalnya kayak kata back itu kan ada kalimat ada huruf itu. Jadi back di situ itulah fonem. Fonem itu. Fonem itu unit suara kecil yang mempunyai membedakan makna gitu, Miss. Jadi kayak sing sama ring. S itu dari sing itu S itu jadi fonemnya, dari ring itu R-nya jadi fonem. Jadi beda makna. Oke. Sebentar. Oke, that's the point. Jadi yang diartikan dengan Kak Alfa Hafiz tadi yang bisa kita katakan itu yang paling benar gitulah. Jadi fonem itu fitur terkecil. Kalau ini kan ditulisnya apa nih? Ini ditulisnya the smallest phonetic units. Fitur terkecil dalam sebuah bahasa. Bunyi dari fitur terkecil dalam sebuah bahasa yang membedakan makna, Kak. Ini harus dikasih tahu nih. Yang membedakan makna. Kalau nggak ada yang membedakan makna, nanti jatuhnya kayak karena dasar antara fonem dengan allophones. Contohnya gimana? Nah, misalnya nih, ada contoh word keep, kemudian dengan deep. Nah, ternyata ketika kita tulis simbolnya, ini kan jadi seperti ini ya. Dan itu tadi katanya harus pakai slash, Kak. Harus pakai ini loh, garis miring. Emang wajib hukumnya. Nah, yang dari ini, kita lihat nih, dari yang atas sama yang bawah, yang membedakan yang mana, Kak? Konsonan. Yang beda. Miss. Konsonan apa?
Konsonan keh dengan deh. Oke, good. Yang membedakan kan keh dengan deh ini ya. Inilah yang dinamakan dengan fonim, Kak. Ini yang dinamakan dengan fonim. Jadi ada fonim keh dengan fonim deh. Karena ketika kita mengganti gitu ya. Misalnya tadi ada kata keep, kok K ini mau kita ganti dengan deh gitu. Jadi deep. Maknanya jadi beda kan? Dua kata ini jadi beda banget maknanya walau pronunciation-nya tuh tetap hampir sama gitu. Pronounce-nya, sound-nya tuh hampir mirip. Tapi ternyata ketika kita ganti, ketika kita ubah, dia maknanya jadi berbeda, sangat berbeda. Itulah yang dinamakan dengan fonim. Sama halnya misalnya sun dengan sam. Misalnya. Terus tulisannya gini. Nah, yang fonim yang mana nih? Yang membedakan yang mana? Sebenarnya ya Kak, ini ya bisa disebut fonim, ini ya bisa disebut fonim, terus ini bisa disebut fonim. Tetapi ketika ada dua di sini dan yang menjadi pembeda adalah en sama ya berarti en dengan inilah yang kita sebut sebagai fonim dan wajib ada slash-nya nih. Ada garis miringnya. Itu yang disebut fonim Kak. Bunyi dari fitur terkecil dalam sebuah bahasa yang membedakan makna. Jadi sound-nya itu membedakan makna. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, kita masuk ke fonts sekarang. Kita masuk ke fonts. Kita lihat nih, fonts realization sound of phonemes. Realization. Ini keywordnya. Realization. Kemudian kok nggak muncul ini ya? Diganti warna merah kok nggak muncul ya. Terusan representative with brackets. Realization. When you pronounce a phoneme, it become a phone. Betul, it become a phone. Nah ini cuma contoh-contohnya. Tadi ada keep dengan ada dip. Yang menjadi fonim keh dengan deh. Keh dengan deh. Tetapi ketika kita mau bilang pronounce-nya seperti apa, kita bisa menulisnya font-nya seperti apa, seperti ini, dengan menggunakan square ya, square brackets. Jadi tidak hanya brackets aja, tapi ada square-nya. Tanda kurung, tapi yang square. Itu font. Misal nih Kak, ternyata ada kata yang berakhiran adding s, ini fonem. Itu bisa dibacanya tuh macam-macam. Bisa dibacanya tuh macam-macam Kak. Bisa dengan S, bisa dengan Z gitu, bisa juga dengan IZ. Jadi ternyata ada, kalau sebuah kata yang berakhiran S, itu cara bacanya, sebuah kata yang berakhiran S ini maksudnya fonim. Nah ini cara bacanya, disebutnya font gitu. Dan tandanya memakai square brackets. Paling tidak kakak tahu tuh arti dari fonem sama allophones nanti, yang membedakan antara fonem dengan allophones. Sampai sini bisa dipahami nggak? Fonts itu represented with fonts, the realization sounds of phonemes. When you pronounce the phonemes, it become a font. Gitu. Cara bacanya. Tahu ya? Bisa dibedakan lah ya. Kita masuk ke allophones. That's the... Ini tadi benar tadi, bagus gitu yang dijelaskannya pas bagian allophones ini tadi. Dengan Kak Risa ya tadi tuh. Allophones. Allophones kalau ini bahasa Inggrisnya audibly distinct variations of phonemes. One phoneme could have several allophones. Allophones are represented with brackets. Allophones dengan ini juga. Yuk coba dicari apa pengertian allophones. Bahasa Indonesia aja.
Apa Kak? Allophones itu apa? Varian fonim yang tidak membedakan arti atau tidak merubah maknanya gitu bukan? Betul Kak Fitriasa, betul sekali. Menjadi pembeda ini ya, yang menjadi pembeda dengan apa? Dengan fonim. Kalau fonim tadi dia membedakan makna kan, maknanya berbeda gitu kalau fonim tadi. Kayak cat sama cat. Ada fonim teh dengan fonim pe. Nah ini fonim nih. Jadi beda makna. Beda makna. Sedangkan kalau allophones dia tidak ada bedanya gitu Kak, tidak membedakan makna. Contohnya seperti apa? Misal ada kata-kata water. Banyak banget tadi ya yang disebutkan sama presenters. Water ini ternyata ini untuk teh ya, untuk fonim teh. Cara bacanya itu bisa dengan teh, bisa juga dengan deh. Jadi yang ini ternyata yang water pakai teh ini water itu biasanya masuk ke British. Yang the water itu biasanya masuk ke American. Jadi untuk allophones itu memang lebih ke dialek gitu, lebih ke apa? Dialek itu apa? Accent. Lebih ke accent. Nanti terserah gitu kalau Kak mau pakai yang mana. Ya nggak membedakan makna karena nggak membedakan makna gitu walaupun pronounce-nya berbeda. Water, water. Nah, itu sama-sama water, sama-sama air gitu loh. Jadi nggak membedakan makna kan. Nah, itu allophones kayak perbedaannya. Jadi ini tidak beda. Wah, ini kok jadi hilang lagi. Sorry Kak, pokoknya intinya tidak beda benar nggak? Tadi kan penanya macet lagi nih. Oke, tidak beda maknanya intinya kalau misalnya di allophones. Oke, ini kok malah menghapus ya dia. Oke, ini bisa nih. Jadi tidak membedakan makna, tidak beda makna. Jadi kalau fonim ini beda makna, sedangkan kalau di allophones dia tidak beda makna. Bisa dipahami nggak sampai sini? Apalagi ya misalnya ada glass dengan glass. Ini kan ada glass ya. Ini kayaknya sepertinya harus diganti nih. Ada glass dengan glass. Ini di antara aja kali ya. Oke. Misalnya ada glass, Kak. Nah, ini ternyata cara bacanya ini bisa pakai yang seperti ini atau bisa pakai yang seperti ini. Nah, jadi bedanya di I sama A gini kan. Tapi sama-sama artinya sama gelas kan. Jadi tidak membedakan makna walau pronounce-nya berbeda. Itu masuknya allophones. Jadi tidak membedakan makna walaupun pronounce-nya berbeda. Dan kalau di fonim, ya karena memang dia udah beda gitu ya Kak. Ibaratnya kita kayak add new vocabulary gitu. Antara some dengan sun. Ini tadi. Some jumlah, sun-nya adalah matahari. Jadi udah beda vocab gitu loh. Walaupun pronounce-nya mirip, walaupun pronounce-nya hampir sama, tetapi ternyata dia dia maknanya berbeda gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Miss. Semoga yang lain juga bisa memahami ya. Jadi itu perbedaan
mendasar antara phonem, phone, allophones. Kalau yang selanjutnya Kak, free variation sama complementary distribution nanti coba bisa diminta jelaskan ulang oleh Kak siapa tadi? Udah bagus, sudah benar Kak Yolandari ya? Kak Yolandari tadi. Itu udah benar semua penjelasannya. Intinya kalau free variation dengan complementary distribution itu bagian dari allophones Kak. Bagian dari allophones. Dan itu ya sama, kita bisa mengucapkan suatu kata walaupun itu pronuncia berbeda dengan mengikuti accent, tapi itu nggak masalah gitu karena tidak berubah makna. Intinya kayak gitu. Free variation dengan complementary distribution tuh kayak gitu intinya. Karena itu masuk dalam jenis allophones. Sampai sini deh, ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak, Kak? Nggak ada ini? Bisa dipahami berarti? Bisa, Miss, insya Allah. Ya, insya Allah semoga bisa dipahami ya, Kak. Ini berarti kita nggak perlu sampai 11:30 ini. Cuma berapa? Harusnya kan kita 120 menit ya. 105 menit ya berarti ya. Berarti cuma 105 menit untuk hari ini. Intinya gitu Kak, kalau kita mengurut lagi dari awal tentang minimal pairs, itu kan ada dua kata yang pronunciation hampir sama, tetapi maknanya itu berbeda. Dan dalam minimal pairs itu tadi ada yang namanya fonem yang menjadi pembeda, iya kan? Ada yang menjadi pembeda. Nih, misal di iya, jadi tadi misal ini apa-apaan jadi ungu. Ya apa deh. Misal di minimal pairs. Kan minimal pairs. Ini kan dua kata yang berbeda. Contohnya tadi bisa dengan van dan van. Yang menjadi beda kan ini kan F dengan V. Inilah yang dinamakan dengan fonem F dengan fonem V. Yang menjadi pembeda karena dia yang menunjukkan perbedaan maknanya. Nah, kemudian dari ini, dari minimal pairs ini kita bisa ke distinctive features-nya gitu. Distinctive features-nya gimana? Ya udah kita runut satu-satu dari F dengan V. Dilihat dari laryngeal-nya. Kalau laryngeal kan dia ini voice atau unvoiced atau voiceless gitu. Terus misalnya dilihat setelah itu kita lihat dari place-nya gimana, kemudian manner-nya gimana, dan yang setelahnya yaitu major-nya bagaimana. Gimana kita bisa mengurutkan ini? Lihatnya dari IPA table. Nah, setelah itu kita membahas tentang phonemes. Tentang phonemes. Nah, phonemes ini ternyata Kak, ini kenapa kok miring-miringnya? Phonemes ini, ya ini dari van sama van ini, fonem F dengan V inilah yang menjadi pembeda makna. Terus bunyinya masuk Oke, berarti masuk ke bunyinya, masuk ke yang namanya phone, karena dia masuk ke bunyi. Kemudian kalau allophones gimana? Oh, ternyata allophones itu dia cuma berbeda, berbeda accent, berbeda dialek antara tadi, class. Jadi ada, kalau yang British dia class, kalau yang British kan dia clash gini, ini British, kemudian yang American dia pakai glass-nya seperti ini. Nah, ini masuk ke American. Ini yang dia maksudkan allophones, tapi nggak masalah karena dia tidak merubah makna. Fonem merubah makna. Sedangkan allophones dia tidak merubah makna. Nah, kira-kira kesimpulannya hari ini seperti ini, Kak.
Bisa dipahami ya, ini tulisannya emang kayak gini Kak, jadi emang dimaklumi aja. Bisa dipahami ya? Bisa, Miss. Bisa. Yeah, okay. So if there is no question, I think it's enough for today, Kak. Ya, kita sudah ini sampai sini. Oh ya, untuk next meeting, ini untuk kelompok 9 dengan kelompok 10, tolong disiapkan Kak materinya, karena bisa saja pekan depan itu 2 kelompok sekaligus. Ini suara Miss masih terdengar jelas ya? Jelas, Miss. Oh ya, jelas ya. Oke, bisa saja minggu depan itu kita langsung 2 kelompok juga sama seperti ini, atau bisa saja malah libur gitu Kak. Karena Miss tuh masih ada kepentingan, masih urusan itu banyak sekali begitu Kak. Schedule-nya tuh masih sangat padat. Jadi Miss kabarkan nanti secepatnya. Yang jelas untuk kelompok 9 dengan 10 tolong dipersiapkan sebaik mungkin presentasinya gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Okay, if there is no question, I think it's enough for class today with Alhamdulillah. Oke, sebentar kami screenshot dulu. Okay, so I will close the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you so much, Shaka. Participation and your nice attention. We will meet again next week. See you. See you, Miss. See you next week. Okay.